Honda, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dengan segudang cerita unik. Seperti salah satunya mobil yang bakalan kita bahas di video kali ini. Sebuah mobil menarik dan keren, yang jarang kita ketahui di Indonesia. Alasannya bukan lain karena tidak dijual secara resmi sehingga populasinya sangat langka di Indonesia. Mobil ini bernama Honda S2K alias S2000. Sebuah mobil legend yang pertama kali diperkenalkan melalui versi konsepnya, yakni Honda Sport Study model pada Tokyo Motor Show 1995 dan lalu akhirnya diproduksi secara massal pada 1999 sebagai peringatan ulang tahun ke-50 Honda saat itu. Dan tahu apakah yang membuatnya begitu spesial? Salah satu jawabannya adalah Honda yang saat itu selalu identik dengan mobil berpenggerak depan dan selalu menyempurnakannya malah datang bersama dengan konsep mobil berpenggerak belakang. Jadi bisa dibilang mobil ini bukan mobil sembarangan ya. Dan biar teman-teman semua nggak penasaran tentang mobil yang satu ini, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Dan ini dia kisah dari Honda S2000. Oke, sebelum kita lanjut, ini dia list teman-teman yang udah support kita via Saweria minggu ini. Yang pertama ada Aboy, Ahmad Sahid 0592, Darius Andria, jagoketik.com, Gak punya kuota, Andika, manusia biasa. Seperti biasa, terima kasih untuk support kalian, baik yang berdonasi dan juga teman-teman yang selalu meramaikan channel ini. Dan yang paling penting, semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan prosesnya, serta dilipat gandakan. Amin. Kayaknya teman-teman semua di sini bakalan setuju kalau kita bilang saat ini, nama Honda merupakan sebuah nama raksasa di dunia otomotif. Tapi tahu bagaimana kisahnya di tahun 1920-an? Yap, hanya ada seorang bocah yang bernama Soichiro Honda. Seorang anak yang ketagihan untuk mengoprek sepeda-sepeda di bengkel orang tuanya. Jadi bisa dibilang kalau Soichiro Honda-san benar-benar punya kecintaan yang besar untuk dunia mekanik sejak dini. Namun suatu saat, ketika remaja, tepatnya ketika sedang berjalan pulang dari sekolah, doi melihat sesuatu yang sangat merubah jalan hidupnya. Atau bahkan bisa dibilang juga seluruh industri otomotif hingga saat ini. Yakni sebuah sosok yang luar biasa yang berjalan di sampingnya, yakni Ford Model T yang udah pernah kita bahas juga secara detail. Melihat mobil tersebut seketika Honda langsung terpana dan sangat penasaran dengan cara kerjanya. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Honda yang penasaran langsung memutuskan untuk berhenti sekolah, pergi merantau, dan mencoba magang di sebuah bengkel. Dan karena bakatnya, segera setelah menjadi mekanik yang cukup diperhitungkan, Honda pun langsung memutuskan untuk membuat bengkelnya sendiri. Nah, dengan bengkel sendiri, Honda mencoba membuat beberapa sepeda motor di waktu luangnya, dan juga bereksperimen untuk mengembangkan mobil-mobil juga, sambil bermimpi suatu saat doi akan mampu membuat mobilnya sendiri. Namun, sangat disayangkan, setiap cita-cita pasti punya cobaannya tersendiri, di mana perang kedunia pun meletus, yang pastinya secara terpaksa harus memperlambat Soichiro Honda untuk menggapai mimpinya. Dan terpaksa bengkelnya pun harus berubah menjadi pabrik yang memproduksi part-part dan peralatan keperluan perang. Dan sudah pasti, karena dianggap berbahaya, bengkel Honda pun harus menjadi target utama sekutu, hingga harus luluh lantah menerima bombardir dari pesawat-pesawat perang yang berlalu lalang. Lalu cerita berlanjut lagi di tahun 1949, setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Setelah bisa mengembalikan dana untuk melanjutkan hobi serta cita-citanya, Honda pun mulai membangun bengkelnya kembali, dengan sebuah nama yang sekarang bisa kita lihat di mana-mana, yakni Honda Motor Company. Yang diawali dengan memperkenalkan sebuah inovasi produk baru kala itu. Yap, bukan lain sepeda motor bebek. Yang dimana pembahasan tentang yang satu ini udah kita bahas juga secara mendetail. Malah ada dua video yang berbeda, yakni khusus tentang motornya dan juga sejarah khusus tentang Soichiro Honda. So, untuk teman-teman yang tertarik, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah, ataupun bisa cek di video-video kita yang lainnya lewat beranda. Dimana pada intinya hal tersebutlah yang membuat nama Honda pun melejit naik. Lalu cerita berlanjut lagi di tahun 1955, saat Jepang mulai sembuh dari efek Perang Dunia Kedua. Melihat ekonomi Jepang yang mulai membaik, pemerintah Jepang menyuruh banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknik untuk mulai membuat kendaraan guna membangun ekonomi. Yap, bukan lain ya mobil.
Melihat peluang tersebut, Honda langsung mempekerjakan 50 teknisi dan mulai bekerja membuat karyanya pada kendaraan roda 4. Walaupun perlu dicatat, pada saat itu Honda udah kalah start dibandingkan para pesaingnya seperti Subaru, Suzuki, dan lain-lainnya. Tapi, akhirnya pabrikan Honda pun menunjukkan hasil kerja keras mereka. Tepatnya pada event nasional Honda Meeting General Assembly di tahun 1962. Mobil yang berhasil menggegerkan dunia otomotif ini adalah S360, S500, dan T360. Kerennya, Honda yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk membuat kendaraan keluarga, malah mengeluarkan jenis kendaraan yang benar-benar out of the box, yakni sebuah mobil keluarga yang bisa bikin keluarga tersebut kelihatan seperti keluarga orang kaya, alias cabriolet, comfortable, ataupun coupe. Bebas teman-teman mau manggilnya apa. Dan juga tidak lupa sebuah mini truck alias pickup yang benar-benar bisa dipakai untuk membawa keluarga ataupun untuk membangun ekonomi alias bekerja. Dan tahu apa yang membuat mobil ini menjadi unik dibandingkan dengan mobil lainnya? Yakni sistem gardan yang masih pakai rantai. Kebayang nggak? Ini adalah sebuah teknologi motor yang dipasangkan oleh Honda di kendaraan roda 4 alias mobil. Jadi emang benar-benar gokil sih keberanian dan inovasi sang founder dari Honda ini. Lalu cerita berlanjut lagi di tahun 1970. S500 pun mendapatkan update dan terlahirlah S800. Namun sangat disayangkan, di sini jugalah titik Honda mulai berubah haluan. Seiring bertambahnya usia, Soichiro Honda perlahan-lahan mulai mundur. Dan dengan mulai masuknya para pemimpin-pemimpin baru berotak bisnis, haluan Honda mulai bergeser. Dari yang semulanya memiliki idealis untuk menciptakan mobil, yang sebelumnya mengejar driving experience yang benar-benar fun penuh idealis, bergeser menjadi fuel efficiency family friendly vehicles. Di mana di sini kita bisa melihat dengan jelas kalau engineering dan juga marketing itu punya arah pandang yang sangat-sangat berbeda hingga 180 derajat. Dan kondisi yang semakin parah ini pun berjalan hingga 30 tahun, di mana Honda seperti semakin melupakan jati diri mereka. Dan lini S-Series pun sebagai roadster semakin meredup hingga menciptakan titik hampir tewas. Hingga suatu hari, tepatnya pada tahun 1995, sebuah cahaya harapan muncul dengan tidak terduga, di mana Honda memborbardir Tokyo Motor Show dengan kehadiran Honda Sport Study model. Salah satu bagian menarik dari mobil ini tentunya adalah bagian eksterior, yang dimana perlu diingat kalau usia mobil ini udah lebih dari 2 dekade saat kita melihatnya sekarang. Tapi walaupun begitu, kalau kita lihat tentunya masih sangat-sangat keren, bener nggak? Dan masih bisa dibilang memiliki prestis yang tergolong tinggi walaupun dibandingkan dengan mobil-mobil muda saat ini. Masih auto ganteng lah kalau dipakai jalan-jalan sampai sekarang juga. Kegantengan ini dihadirkan dari guratan garis dan juga panel yang benar-benar difikirkan. Lalu lekukannya seperti tidak termakan oleh zaman dan desain clean serta simple yang bikin enak dipandang. Selain itu, yang paling penting Study membawa model atap topless selayaknya mobil cabriolet yang mewah. Yang dimana, untuk hal tersebut kita perlu berterima kasih pada sang pentolan baru Honda yang bernama Daisuke Sawai. Doi di sini ingin membuktikan kepada para penggemar Honda bahwa dia dan juga timnya Honda tidak sedikit pun melupakan spirit dari sang founder. Bisa dilihat juga selain dari modelnya yang sangat mewah dan juga menawan dan mampu bertahan dengan umur yang bisa dibilang tergolong panjang, mobil ini juga nyatanya hadir membawa mesin berteknologi tinggi dengan kode F20C. Yang dimana mesin ini dibekali dengan kehadiran blok mesin aluminium yang dikawinkan dengan fiber reinforced liner, fork aluminium piston yang ringan berkombinasi dengan lapisan molybdenum untuk mengurangi gaya gesek. Lalu masih ada lagi DOHC 5 silinder yang terhubung menggunakan timing chain, bukan belt yang lembek buat ngejar biaya produksi yang murah. Mesin ini berkapasitas 2000 cc dan yang paling penting dari semuanya adalah VTEC, di mana untuk tenaga yang bisa diraih ada di angka 247 horsepower dan torsi maksimalnya di 207 Nm. Dan jelas yang membuat raungannya makin asik adalah jeritan mesin 5 silinder yang bisa rev up hingga 8300 rpm. Ini mobil 5 silinder loh, dengan redline maksimal di angka 9000 rpm. Yang dimana zaman itu emang Honda lagi hobi-hobinya bikin mesin silinder ganjil yang menjerit-jerit, baik itu motor ataupun mobil. Tenaga yang cukup besar ini nantinya akan disalurkan ke transmisi manual 6 percepatan, lalu diarahkan lagi ke roda belakang dengan fitur LSD atau Limited Slip Differential, sebelum pada akhirnya kendaraan bisa melesat dengan kencang.
Nah, gimana? Tidak seperti biasanya bukan? Dimana Honda yang lagi asik-asiknya membuat mobil berpenggerak roda depan plus irit, mendadak bikin mesin canggih, kenceng, merdu, kabriolet, plus penggunaan penggerak roda belakang. So, bisa dibilang kalau tadi konsep ini merupakan mobil yang sangat unik dan spesial dari Honda. Sedangkan untuk praktek performanya, dari 0 sampai dengan 100 km per jam, mobil ini bisa selesaikan hanya dalam waktu 6,2 detik. Dan untuk top speednya, bisa hit hingga angka 241 km per jam. Dan setelah penantian yang panjang bagi para fans, 5 tahun kemudian Honda Studio pun benar-benar resmi diluncurkan dan berhasil menggebrak pasar dengan nama S2K atau S2000. Secara garis besar semuanya hampir sama aja, tenaganya sama, tampilannya gak ada yang rubah jadi aneh, masih sama-sama tetap ganteng. Dan saat kita melihat kabinnya, walaupun sepintas terlihat simple, bisa dibilang kalau bentuk dan desainnya ini benar-benar difikirkan. Dan selain itu, bagian kabin ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang cukup lengkap pada zamannya, seperti audio dengan pemutar CD, start-stop engine, power window, dan lain-lain yang hadir sebagai fitur standarnya. Kelebihan lainnya, untuk teman-teman yang suka mengemudi dengan fokus, bakalan suka banget nih, sebab desainnya mengarah ke driver oriented. Bahkan panel AC dan pengaturan audio mengarah ke arah sisi pengemudi semua. Dan tentunya speedometer juga sudah menggunakan model digital ala mobil balap di track. Lalu sekarang kita beralih ke bagian eksterior lagi untuk tahun 2000-an. Coba kita lihat bagian depannya ini. Lampunya sudah menggunakan model mata elang yang sudah memakai proyektor. Bumpernya juga hanya memiliki lubang airdam berukuran sedang di bagian tengah. Dan cover fog lamp juga berfungsi sebagai lubang angin ke rem depan. Yang dimana untuk desain mukanya ini benar-benar dipikirkan. Lalu selanjutnya kita bergeser ke arah samping. Kita akan disuguhkan dengan penampilan sporty dari S2000 ini karena memiliki model fender yang sangat panjang berkat penempatan mesin yang agak ke tengah. Tujuannya bukan lain selain mengejar ganteng, berguna juga untuk mengoptimalkan weight distribution yang menjamin kenyamanan kita saat berkendara menggunakan S2000 ini. Lalu lanjut lagi, sebagai ciri khas sport car, mobil ini hanya memiliki 2 pintu yang menggunakan gagang model cungkil serta fender belakang yang cukup besar demi memaksimalkan ruangan penyimpanan atap terbukanya dan ruang bagasi. Ke bagian kaki-kaki, penggunaan peleknya pada saat itu pertama kali meluncur menggunakan model palang 5 finishing silver mengkilap berukuran 16 inch. Di mana velg ini dipercantik dengan kehadiran balutan ban Bridgestone Potenza 205/55 R16 pada bagian depan dan 225/50 R16 pada bagian belakang. Dan tentunya karena ini adalah mobil sport, sistem pengeremannya pun yang sudah didukung adalah model cakram di keempat sisi. Oke, sekarang kita berlanjut lagi ke bagian belakang mobil. Mengikuti model depannya yang terbilang cukup sederhana, bagian belakang juga hadir tanpa spoiler. Lalu selebihnya seperti yang bisa kita lihat, tidak ada lekukan aneh pada bagian bumpernya. Hanya terdapat diffuser dengan finishing dual muffler. Lalu lampu rem juga senada dengan lampu utama namun dibuat lebih mengotak. Secara keseluruhan bisa kita lihat kalau mobil ini termasuk mobil yang akan menjadi idaman dan incaran para pencinta GDM. Oh iya, jika kurang suka dengan model soft top, Honda juga menghadirkan opsional dengan hardtop juga loh. Yang artinya bisa disesuaikan juga dengan selera kita sebagai penggunanya. Amin. Gimana? Asik nggak mobil yang satu ini? Sepanjang perjalanannya dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, mobil ini hadir dengan satu kali perubahan, yakni yang pertama S2000 dengan kode bodi AP1, lalu berlanjut lagi menjadi AP2. Yang dimana kalau kita lihat sepintas, pasti bakalan banyak orang yang bingung. Apa sih perbedaannya? Wajar sih kalau banyak yang bertanya dan juga bingung. Karena perubahannya sendiri emang sangat sedikit dan juga minor, terutama untuk bagian bodi. Hanya ada sedikit perubahan yang bisa kita lihat di AP2 ini. Yang pertama pada bagian bumpernya dengan airdam lebih besar, plus hilangnya cover fog lamp. Lalu sisanya, mulai dari model lampu utama, stop lamp, dan lain-lain bentuknya masih sama aja. Hanya saja sedikit lebih modern dengan hadirnya poletan stiker model smoke. Sedangkan di luar bentuk bodi, velgnya yang dulu hanya berukuran 16 inch berganti menjadi 17 inch,
yang dibalut dengan ban Bridgestone Potenza 215/45 R17 pada bagian depan dan 245/40 R17 pada bagian belakang. Yang tujuannya bukan lain untuk sedikit meningkatkan kestabilan kendaraan dan juga handlingnya. Tidak hanya itu, bagian mesin juga diganti yang sebelumnya berkode F20C menjadi F22C yang berkapasitas 1157 cc. Yang dimana dengan mesin barunya ini, S2000 AP2 bisa memiliki output tenaga mencapai 239 horsepower serta torsi maksimal di 221 Nm. Dan tentunya, karena ini merupakan kendaraan yang didesain untuk mengejar kepuasan berkendara, maka transmisi manual 6 percepatan dan penggerak roda belakang pun masih digunakan. Kabarnya di Indonesia sendiri populasi dari S2000 ini tergolong sangat langka, dan kalaupun ada, harganya sendiri biasanya bisa menginjak angka kepala satu. Ini wajar terjadi mengingat bahwa Honda S2000 memang dari awal tidak dipasarkan secara resmi oleh ATPM. Jadi untuk orang-orang yang ingin meminang mobil ini wajib import dari luar, menjadikan alasan utama langkanya populasi dari Honda S2000 ini. Dan kita rasa itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai Honda S2000. Mungkin teman-teman di sini pasti banyak yang ngeh kalau pembahasan kita kali ini mengenai S2000 masih banyak yang kurang. So untuk teman-teman yang lebih suhu terutama di dunia per-GDM-an, langsung ramaikan aja kolom komentar di bawah. Begitu juga untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, atau mungkin pertanyaan. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.